Tangga, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Kehadiran sampah merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Keberadaan sampah ini tidak diinginkan bila dihubungkan dengan faktor kebersihan, kesehatan, kenyamanan, keindahan, ataupun keestetikaan. Tumpukan onggokan sampah yang mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan merupakan jenis pencemaran yang dapat digolongkan dalam degradasi lingkungan yang bersifat sosial. Pada saat ini, manusia kurang akan kesadaran lingkungan sendiri. Banyak di antara mereka yang kurang mengerti akan kebersihan lingkungan, sehingga mereka dengan mudahnya membuat limbah yang sangat berbahagia bagi lingkungan. Seperti halnya aktivitas sehari-hari yang kita lakukan seperti mandi, mencuci, dan berbagai aktivitas lainnya yang kita anggap sepele, namun menghasilkan sisa buangan yang ternyata dapat membahayakan bagi manusia dan lingkungan, khususnya lingkungan laut. Dalam pengelolaan limbah atau sampah rumah tangga, adanya hambatan yang terjadi seperti kurangnya tingkat kepedulian dari lingkungan rumah tangga itu sendiri, kurangnya tempat-tempat pembuangan sampah atau fasilitas, serta kurangnya penegakan hukum terhadap para pelanggarnya. Limbah rumah tangga ini tidak lain dan tidak bukan adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Adapun cara pengelolaan sampah atau limbah rumah tangga tersebut dengan cara dilakukan perencanaan yang baik terhadap pengelolaan sampah tersebut seperti daur ulang, pembakaran, pemisahan, pengomposan, dan pembusukan. Kepedulian masyarakat, khususnya rumah tangga dalam pengelolaan limbah rumah tangga sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. Kurangnya partisipasi lingkungan rumah tangga dalam pengelolaan limbah rumah tangga merupakan kendala terpenting. Dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan hidup perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam menjaga lingkungan hidup, pemerintah memerlukan adanya aturan yang jelas dan tegas tentang lingkungan hidup serta mensosialisasikan kepada masyarakat.
sebelumnya nih dengan Bapak siapa ya Pak? Pak Suwardi. Pak Suwardi Pak, saya mau tanya terkait tentang masyarakat di sini biasa kalau buang sampah itu di mana ya Pak? Buang sampah di sini, orang tuh masing-masing rumah siapkan di kantong, dia buangnya tempat pembuangan tong sampah. Oh, udah ada tempat pembuangan ya Pak ya? Ada. Oh, di sini kan tadi kayak kami lihat ya di sini masih ada sampah yang di laut itu Pak. Iya. Kalau sampah yang dari situ itu dari mana ya Pak sampah? Itu kalau sampah itu kita pun nak bilang dari masyarakat sini buang pun Pak juga. Karena ada air pasang dari luar dia masuk, air surut, nanti dari dalam tuh keluar lagi balik sini. Nah, itu pun tak bisa kita bilang kan, oh, orang ini buang ke laut. Tapi kan kalau yang kita nengok tuh banyak kan masyarakat ini buangnya ke tong sampah. Oh, sudah ada tempat pembuangan di sini ya Pak ya. Tapi kalau untuk masyarakat di sini ada nggak sih biasanya mungkin dari kegiatan masyarakat di sini kayak ngadain bersih-bersih yang di laut ini ada atau tidak Pak untuk kegiatannya? Masyarakat di sini bersih, tak ada sampah lagi, bersihkan lagi. Udah. Sebabnya ada orang kan mereka dia agak ke tengah air gini. Oh. Ada. Oh, dulu ada ya Pak. Dia ada yang ambil sampah. Oh. Dari pemerintah. Oh, dari pemerintah biasanya. Tapi kalau dari masyarakat gotong royong ini gitu tak ada. Sebabnya ada orang kan agak ke tengah sedikit di laut itu. Berarti kalau untuk sampah sendiri sini nggak mengganggu masyarakat ya Pak? Biasanya enggak ya. Kalau untuk air di sekitar lingkungan sini biasanya itu dari mana ya? Kayak untuk cuci baju atau bersih-bersih biasanya masyarakatnya dari mana sumbernya? Di sini kalau masyarakat ada sebagian ke sumur umum dekat, sebagian juga ada yang masyarakat ini pakai air pompong dibeli. Oh, air pompong. Mungkin itu aja Pak dari saya ya. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya. Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa ini? Nama saya Samsudin. Sudi. Baik Bapak, saya ingin bertanya terkait sampah. Menurut Bapak bagaimana kondisi sampah yang ada di tempat ini, Bapak? Kalau sampah di sini gitulah, kalau air pasang dia masuk. Kalau dulu ada yang ditanggung oleh pemerintah bot, dia cedok isi dalam bot dia. Sekarang saya lihat tak ada. Dari pemerintah itu mengangkat sampahnya yang dulu tuh Pak, itu berapa kali dalam sebulan atau seminggu? Dia kadang-kadang tiap hari. Memang dia beri tugas yang di sini dua bot, dikasih mesin, dikasih fasilitas lah semua. Mungkin ada gaji. Itu kapan tuh terakhir kalinya ada? Dan sekarang aja bisa hilang. Mungkin dah macam mana kita nggak tahu kan. Anggaran dia entah kita pernah tahu juga. Tapi kalau untuk sekarang masalah sampah ini memang ada dari pemerintah. Orang ini membersihkannya di pesisir tepi jalan itu. Nah itu tiap pagi orang itu akan datang memungut, dinaikkan dia ke tepi jalan, naik memungut tepi jalan. Nanti ada kendaraan yang ngambil lori sampahnya. Iya, dia masukkan dalam kantong. Kalau boleh tahu jenis sampahnya apa ya, Pak? Ya seperti ya kayu, Betul-betul plastik, pokoknya nama barang sampah lah. Ya, nama ada ranting sampah, yang itu yang diambil dia tapi. Kalau peran dari anak mudanya Pak bagaimana Pak? Ya. Di lingkungan ini ada peran anak muda nggak Pak? Untuk membersihkan sampah atau bagaimana musyawarah masyarakatnya Pak? Cuman kalau dia adakan itu dari gotong royong aja, bukan gotong royong dari RT ke masyarakat aja. Baik Bapak, mungkin cukup untuk videonya. Terima kasih Bapak. Nah guys, berdasarkan hasil wawancara kita tadi dengan warga Tanjung Unggat, dengan beberapa masyarakat, kita tadi wawancara berapa orang ya? Ada 2 orang ya, 2 orang. Iya, 2 orang di daerah
pelabuhan Tanjung Unggat tepatnya. Jadi kita dapat menyimpulkan gimana ya guys? Dari Dara dulu apa dari Lain dulu? Dari saya boleh. Dari Dara dulu kali ya. Jadi tadi setelah kita udah wawancara dengan Pak RT ya, tadi kita ada Iya, ada wawancara Pak dengan RT. Beliau bilang bahwasannya kawasan Tanjung Unggat ini sampahnya itu banyak dari terbawa arus ya ke daerah mereka, dan itu sebenarnya udah ada upaya dari pemerintah juga. Ya kan? Berarti sampah ini bukan dari pure dari masyarakat yang buang 100% ke laut gitu ya? Ini tuh banyaknya sampahnya ini tuh dari ke bawah arus, pokoknya dari sampah-sampah masyarakat di luar sana. Dari perspektif Pak RT-nya tadi ya. Dari sudut pandang Pak RT tadi seperti itu. Kalau misal untuk sampahnya itu kira-kira yang hasil wawancara tadi kebanyakan sampah apa sih? Kebanyakan sampah plastik ya, plastik, sampah-sampah kayu ya. Ya itu nggak tahu ya berasal dari mana. Cuman kan tadi perspektif dari Pak RT-nya langsung, sudut pandang Pak RT-nya langsung itu mengatakan bahwa sampah tersebut tuh terbawa arus, bukan dari masyarakat yang ada di sekitar atau dari pelabuhannya itu sendiri ya. Ya kebanyakan tuh emang sampah tuh rata-rata plastik ya, cuman di daerah Tanjung Unggat ini yang kita lihat tadi dan hasil wawancara pun kebanyakan juga sampah kayu. Mungkin itulah sampah kayu tadi yang terbawa arus kali ya. Bisa jadi. Terus untuk jadi mungkin masyarakatnya mungkin memang tidak salah, atau mungkin wilayah sekitar pelabuhannya itu juga tidak salah, tapi mungkin bisa diperingatkan lagi ya terkait pembuangan sampah pembuangan sampah itu. Sampahnya itu gimana, dan sebenarnya pemerintah juga sudah turun tangan. Sudah dibilang udah turun Pemerintah tangan. sudah turun tangan membantu untuk membersihkan. Sebenarnya Tanjung Unggat yang sekarang itu tidak separ Tanjung Unggat yang lalu yang belumnya dibersihkan oleh pemerintah. Pemerintah juga turun tangan kok untuk membantu ya kan? Iya, sudah turun tangan untuk membantu, yaitu dengan menurunkan Beberapa orang yang menggunakan sampan untuk membersihkan wilayah laut tersebut. Tetapi ada salah satu wawancara sama bapak yang kedua itu masyarakat sekitar, di mana dia mengatakan bahwa sampan tersebut dia melihat tidak jalan lagi. Mungkin di situ ya pemerintah harus bergerak lagi gitu. Dulunya itu ada, bahkan Bapak itu bilang sempat tiap hari malah sampan-sampan itu tuh ada, peran dari pemerintah itu ada dulunya. Cuman entah kenapa sekarang ini malah Bapak itu jarang kelihatan kali ya. Mungkin ya. Jadi mungkin pemerintah atau lembaga terkait, walaupun memang sudah ada pembersihan dari pemerintah itu sendiri, tapi mungkin dari pemerintah juga harus ada lembaga yang terkait khususnya untuk memperhatikan lagi terkait sampah tersebut. Jadi wilayah-wilayah laut akan terbebas lah dari sampah-sampah seperti sampah plastik, sampah kayu, atau sampah limbah rumah tangga ya, kayak gitu. Atau bisa juga nggak sih, misalkan dari untuk zaman sekarang kan peran pemerintahnya udah mulai kurang nih. Mungkin dari warga-warga Tanjung Unggat nih untuk mengadakan goro mungkin setiap minggunya, atau nggak sebulan 3 kali 2 kali deh untuk melaksanakan gotong royong terhadap sampah-sampah yang ada di pelabuhan Tanjung Unggat tersebut. Supaya sampah-sampah itu juga nggak begitu numpuk terus menerus. Iya, soalnya kan ada dampaknya juga tuh kalau misalnya anak-anak yang masih kecil gitu untuk berenang di situ. Nah itu kan takutnya entah dari sampah itu bisa jadi kulit mereka entah kena penyakit kulit, entah apapun itu ya untuk dari dampak kesehatannya. Apalagi kayak airnya itu tuh bisa jadi ketelan masuk ke dalam tubuh, udah nggak sehat. Itu nggak sebenarnya itu bisa jadi mikroplastik ya, karena sampah-sampah plastik itu kan zatnya tidak bisa memuai dengan seperti zat-zat lain gitu ya. Jadi bisa jadi bahaya untuk tubuh kita. Sedangkan kalau mungkin sampah-sampah plastik itu tuh bisa didaur ulang lagi ya. Iya, bisa. Kayak dibuat vas bunga, bisa. Tas juga ada loh. Bisa buat tas dari yang kayak bungkus apa nih, Soklin atau bungkus sabun jadiin tas, dompet tuh. Atau enggak kayak jadiin kerajinan pot gitu atau apa, itu banyak banget sih manfaatnya. Itu bisa dimanfaatkan, bisa dijual kembali, diperjualbelikan. Jadi ada manfaatnya. Kita mendapatkan penghasilan gitu. dari sampah itu.
dan uang tersebut pun bisa digunain buat hal-hal yang lebih menguntungkan lagi Di masyarakat ya kan? tersebut. Jadi ya masyarakat pun harus lebih was-was terhadap sampah tersebut gitu loh. Dan kalau untuk peran anak mudanya yang udah kita tanyain tadi ya di wawancara itu kayaknya nggak ada ya. Kalau kata Pak RT nggak ada. Mungkin belum ada ya. Iya. Belum dibuat gitu ya. Dan kalau misal saran dari teman-teman gimana nih kalau misalnya untuk peran anak muda di Tanjung Ungat tersebut? Kalau peran untuk anak mudanya kayaknya mereka harus Bisa merangkul yang dan orang tua kali punya ya. kesadaran tersendiri sih sebenarnya. Dan sekarang kan banyak tuh kayak contohnya apa ya yang suka FYP di media sosial itu? Pandawara nggak sih? Oh iya, Pandawara. Iya, Pandawara itu tuh sangat ini ya, menginspirasi kok. Apalagi iya. konten-konten yang gampang naik lewat FYP itu, apalagi konten-konten positif. Nah, itu kan gampang tuh ditiru kayak oh ini nih Lebih anak termotivasi muda. ya. Untuk zaman sekarang ini kayak apa-apa dikontenin apalagi hal Iya. positif tuh. Nah, itu bagus Lebih banget. gampang FYP. Jadi lebih mudah lah ya untuk kita tuh menambah wawasan akan sampah ini tuh sebenarnya nggak baik gitu loh untuk kesehatan. Apalagi kita tuh memandang sampah yang menumpuk di sekitar kita tuh kita melihatnya aja tidak enak gitu kan. Kurang menarik lah ya. Jadi ya itu tadi sampah itu harus lebih diperhatikan lagi gitu. Dan juga bau sampahnya sih. Iya. Bau sampahnya itu mengganggu. Sebenarnya sampah itu tuh emang mengganggu baunya. Dan Apalagi sampah-sampah kayak limbah, Iya, limbah air cucian, Iya, atau langsung dibuang ke laut. limbah masakan kayak kita habis nyiang ikan kan. Kalau habis nyiang ikan itu kan baunya amis banget ya. Jadi kalau dibuang ke laut otomatis baunya itu akan menyengat kemana-mana. Kalau bisa dipisahkan nggak sih? Jangan kayak buang aja nih ke laut, apa-apa buang aja ke laut. Jangan. Bisa jadi ikan yang ada di laut yang masih Tercemar. hidup pun jadi tercemar gitu ya. Iya. Terus mungkin masyarakat itu harus lebih tahu akan peraturan undang-undang. Peraturan undang-undangnya itu ada di Undang-Undang Lingkungan Hidup serta ada di Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Nah, jadi masyarakat pun harus lebih tahu akan sampah itu dengan mengetahui undang-undang tersebut. Mungkin bisa dibaca ya apa saja yang dilarang oleh pemerintah, apa saja yang diperbolehkan. Nah, bisa aja hal yang menurut masyarakat diperbolehkan malah itu yang dilarang oleh pemerintah, ya nggak sih? Atau bisa dijadiin ini nggak sih sosialisasi, karena kan orang masih banyak nggak tahu nih apa sih kayak emang buang sampah sembarang tuh emang ada peraturannya, emang ada undang-undangnya. Iya, Dilakukan sosialisasi juga bisa tuh langsung datang ke warga sekitar. Mungkin untuk anak muda nggak sih Iya, yang lebih akan anak melakukan muda. sosialisasi Mereka ke harus masyarakat. bergerak sih. Iya, Seperti benar. contohnya kayak mungkin mahasiswa-mahasiswa yang Iya, ingin perubahan. Mahasiswa tuh harus lebih bergerak ya, karena mahasiswa kan kita nih belajar ya, sama-sama belajar. Sama-sama Mahasiswa itu sama-sama belajar, jadi mahasiswa tuh harus lebih bergerak untuk menerapkan ke masyarakatnya, untuk menerapkan bahwa sampah ini tidak boleh loh dibuang sembarangan seperti itu. Mungkin dengan kayak kesadaran mereka tumbuh, mungkin sampah itu pun juga mulai berkurang. Iya, Mungkin yang soal masalah ke bawah arus tuh di luar kendali masyarakat Tanjung Ungat lah ya. Mungkin ya. Cuman dengan cara mereka sadar pun kayaknya berkurang lah dari yang sekarang ini. Harus sadar sih, jadi biar sampah-sampah yang ada di tempat lain pun biar nggak kebawa arus ke tempat lain juga. gitu ya. Iya ya, benar-benar. Jadi nggak meluas gitu. Sampah yang di Tanjung Ungat juga bisa loh ke bawah arus ke daerah lain. Betul. Jadi masyarakatnya sendiri, bukan hanya masyarakat di Tanjung Ungat, tetapi masyarakat daerah meluas. lain. Iya. Daerah lain harus paham gitu, harus paham terkait sampah ini. Kayak mana cara mendaur ulangnya, cara pembuangan sampah yang benar. Jadi harus tahu serta mengingat kembali lah apa peraturan yang sudah ada gitu. Jadi seperti apalagi atau ada yang ingin disampaikan? Udah sih itu aja. Mungkin segitu aja kesimpulan wawancara kami tadi bersama warga Tanjung Ungat. Ya. Sekian. Terima kasih. Bye.